Nah, lalu di kalangan saudara-saudara muslim itu ada dua pendapat. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa kata Allah itu memiliki asal-usul. Memiliki asal-usul artinya dia berasal dari kata lain atau bentukan. Tapi ada juga sarjana-sarjana muslim yang mengatakan kata Allah itu adalah nama diri, the proper name dari Tuhan Sang Pencipta. Makanya itu pendapat beberapa teolog Islam sekarang. Khususnya juga adalah ahli-ahli Islam yang menekankan pembahasan teologis seperti Imam Al-Ghazali. Lalu ahli tafsir yang sangat terkenal dari Banten, kakeknya wakil presiden kita Pak Ma'ruf Amin namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya yang berjudul Maroh Labid Tafsir An-Nawawi. Itu menganggap bahwa nama Allah itu adalah nama diri yang Tuhan yang benar yang disembah, itu nama diri. Sehingga kata itu tidak bisa dijamakkan, tidak bisa ditemui bentuk mutanah atau bentuk dualnya, bentuk dobelnya, tidak berasal dari kata ini. Itu pendapat yang menekankan perbedaan teologis ya, misalnya Syekh Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Tetapi ada juga banyak di kalangan penafsir Al-Quran dan ulama-ulama Islam awal yang mengartikan Allah itu memang bentukan dari kata lain. Jadi sifatnya mustaq, bukan ghairu mustaq. Ada asal-usul kata itu. Itu bisa dianut oleh ahli tafsir yang justru menekankan aspek kebahasaan, linguistik. Misalnya tafsir Al-Kasaf dari Imam Zamakhsyari. Tafsir Al-Kasaf. Lalu ada misalnya tafsir Baidawi, Imam Baidawi, bahkan tafsir At-Tabari. Itu menganut bahwa Allah itu adalah bentukan dari kata lain yaitu Al-Ilah. Al itu adalah kata sandang, the ilah itu sembahan. Jadi satu-satunya sembahan. Nah, ini pendapat di kalangan Islam sendiri. Kemudian bagaimana dengan ahli bahasa atau ahli tata bahasa? Pendiri dari perintis ilmu tata bahasa Arab itu namanya Imam Sibawai. Yang dikenal dengan dunia kajian Islam itu adalah Nahwu Syorof. Ya, ilmu bahasa Arab itu perintisnya adalah Imam Sibawai. Dan Imam Sibawai itu sendiri menganggap bahwa kata Allah itu adalah bentukan. Bukan kata Allah itu adalah tidak bisa dilacak asal-usulnya, bisa. Menurut dia kata Allah itu berasal di kata Allaha, menyembah, aliha, mengagumi. Lalu menjadi ilah, ditambahi dengan kata sandang al menjadi al-ilah. Dan al-ilah itu dalam proses perjalanan waktu kemudian dikenal bentuk singkatnya Allah. Ini yang mengatakan bukan orientalis. Ada juga kalangan teman-teman muslim yang ya menganggap bahwa al-ilah itu pendapat orientalis. Masa Imam Baidawi orientalis? Masa Imam Zamakhsyari orientalis? Masa Imam At-Tabari orientalis? Masa Imam Sibawai pendiri ilmu tata bahasa Arab orientalis? Lah itu saya kira. Jadi kita harus menyadari bahkan di kalangan Kristen sendiri yang sekarang alergi dengan kata Allah. Itu lebih didorong oleh oleh sikap ingin CJDW, artinya ingin berbeda dengan yang lain gitu loh. Itu kan sebetulnya kebutuhan identitas, itu bukan objektif karena penelitian bahasa. Nah, lalu ada pertanyaan begini, apa ada kata Allah itu kalau itu bentukan dari al-ilah menjadi Allah, apa ada kata Arab lain yang juga mencontohkan kebiasaan menyingkat? Ini kan gejala bahasa khusus. Seperti bahasa Indonesia. Zaman Melayu ditulis bahwasanya, sekarang bahwa. Prasasti-prasasti Melayu kuno atau pemakaian bahasa Melayu bahkan di abad 18 atau 16 Anda bisa membaca Alkitab dalam terjemahan Cornelis Ruil, Alkitab dalam terjemahan Lydekker masih pakai bahasa Melayu. Kata sahaya menjadi saya, kata bahwasanya
menjadi bahwa. Kata arkian sekarang hilang. Kata hatta sekarang hilang. Jadi penyingkatan semacam itu ada dalam setiap bahasa meskipun kasusnya lain-lain. Bahwasanya menjadi bahwa ya. Kemudian jikalau menjadi jika. Kan begitu. Apabila jadi bila. Itu kan umum. Cuman kalau misalnya apabila jadi bila, apakah bisa kata rumah jadi kata mah? Ya enggak bisa. Karena itu kasus khusus. Begitu juga bahasa Arab ya, misalnya kata al-ilah menjadi Allah, apa dijumpai contoh yang lain? Ada, misalnya apa? Al-unas. Itu bentuk kuno dari kata annas. Artinya al-unas alifnya hilang, alif hamzahnya hilang, jadi kata annas. Jadi seperti al-unas menjadi kata annas, maka al-ilah menjadi Allah. Gitu loh. Dan ini contoh-contoh ini bisa kita dengan mudah kita lacak dalam perkembangan bahasa. Nah kemudian saya lanjutkan bentuk kuno ya, tadi saya sumberkan kata anas tadi bentuk kunonya ya. Kita bisa jumpai itu. Anas menjadi berasal dari kata al-unas. Kemudian juga kita bisa membaca dari misalnya Tafsir Al-Kasaf juz 1 ya. Dia mengatakan dalam halaman 13 dan 17 itu terbitan Darul Fikir, wa amma Allah fi hadfil hamzah fa muktasun bil ma'budil haqi lam yudlaq ala ghairihi. Kata Allah dengan dibuang hamzahnya secara khusus untuk menunjuk kepada satu-satunya sembahan yang benar yang tidak diberikan kepada selain dia. Jadi kata Allah, al-ilah menjadi Allah itu gejala bahasa. Tidak ada kaitannya Islam atau Kristen gitu loh. Nah ini penting untuk kita lakukan karena itu pendekatannya jangan satu sisi lah, mesti lebih lengkap ya. Kata Allah tidak mungkin berasal dari kata ilah, ini yang membantah. Karena mana mungkin kalau al itu adalah ini sekedar pengetahuan. Al itu adalah kata sandang, bisa diawali dengan bentuk vokatif atau seruan. Bentuk vokatif itu bahasa Arabnya munada. Ya Allah, al-insan misalnya, manusia. Kalau kita menyebut dengan awalan mukatif ya, mestinya bukan ya al-insan, tapi ya insan. Kan gitu kan? Misalnya al-mudaris, dosen. Sang dosen ditambahi kata al-mudaris. Kalau kita menyebut ya dosen, ya mudaris, alnya hilang. Bukan ya al-mudaris. Lah ini buktinya kata Allah bisa dipakai. Ya Allah. Berarti Allah itu nama. Bukan kata benda khusus. Ya pertanyaannya sekarang begini loh. Tata bahasa itu kan munculnya setelah bahasa. Apa mungkin kita akan menerapkan tata bahasa Indonesia yang dibikin zamannya Yus Badudu atau Anton Mulyono, kita terapkan untuk prasasti Kedukan Bukit di Kerajaan Sriwijaya, sekalipun sama-sama bahasa Melayu. Kita tidak mungkin mengukur bahasa Melayu zamannya Siti Nurbaya dengan bahasa Malaysia zamannya Siti Nurhaliza. Karena tata bahasa Indonesia, tata bahasa Malaysia, tata bahasa Arab itu kan dibentuk setelah adanya bahasa. Maka salah metodologis kalau kita menggunakan kata itu untuk menolak kesejarahan kata Allah yang memang sudah dipakai jauh sebelum zaman Islam. Nah, tapi kalau kita mencermati tafsir dari Imam Samaksari, supaya saya tidak dituduh orientalis, karena yang saya gunakan itu tidak sepotong pun kutipan dari teolog atau penulis barat, enggak. Semua yang saya kutip dalam presentasi ini adalah Imam Samaksari, tafsirnya Al-Kasaf, Imam Baitawi, tafsir Baitawi, ya. Yang semuanya itu adalah ulama-ulama besar Islam, begitu juga Imam Sibawai gitu loh. Maka ketika Imam Samaksari menulis ya Allah, itu di atasnya diberi kode hamzah, itu seperti angka 2 terbalik itu. Jadi
Tolong dibaca penulisan bentuk vokatif ya Allah itu ya alif ya fathah ya. Lalu alif lam ha. Alif yang pertama dari kata Allah itu diberi tanda hamzah. Ya Allah, itulah penulisan kata ya Allah aslinya. Setelah dilazimkan dalam penulisan, dalam percakapan, maka kata hamzahnya lambat laun hilang. Ya, seperti ya itu tadi kasusnya kata bahwasanya, jikalau, itu menjadi hilang pada masa bahasa Indonesia sekarang ini. Nah, bahwa kata Allah itu tidak bisa dijamakkan, ya jelas wong itu al-ilah sudah menunjukkan satu-satunya sembahan. Itu tidak usah dicari dari sudut pandang tata bahasa, tapi dari logika penggunaan kata Allah itu dimaknai dalam makna khusus. Kemudian kata nama dalam bahasa Arab. Istilah nama itu mengandung dua makna. Yang pertama nama diri atau ismu saksi. Personal name atau the proper name. Misalnya Bambang, Alek, Muhammad, Ahmad itu kan nama diri atau ismu saksi. Tetapi yang kedua namanya ismu jinsi. Tapi ketika kita mengatakan Allah itu adalah ismu dzat, artinya nama dari hakikat Tuhan. Dzat itu hanya hakikat, bukan zat dari zat padat, bukan itu. Zat itu artinya hakikat, dan itu ada dalam Alkitab bahasa Arab itu. Ungkapan kata dzat itu artinya substansi. Itu ada dalam Alkitab bahasa Arab. Ini saya ulang-ulang supaya orang Kristen tidak nyerang-nyerang Islam, katanya Tuhannya Islam itu zat, Tuhan kita roh. Itu kan karena nggak berpengetahuan aja, nggak ngerti bahasa itu. Kata dzat itu justru muncul dalam Alkitab bahasa Arab. Ya, seperti bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, kama al-abbu lahu hayyah lahu al-hayyah fidatihi dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 kalau tidak salah ayatnya itu. Nah, maka yang kedua adalah ismu jinsi, itu nama jenis tapi khusus. Misalnya ada banyak buku, kutub. Tapi yang disebut buku yang ini Alkitab, kitab yang satu-satunya. Ada banyak ilah, sembahan, alihatun jamaknya. Tapi sembahan yang satu yang benar itu al-ilah. Nah, lambat laun al-ilah seperti al-unas menjadi An-Nas, al-ilah menjadi Allah itu. Kemudian bukti kalau kata Allah itu bukan nama diri atau personal name bagi Tuhan ya. Kita buktikan misalnya ketika Anda membaca kata-kata Baitur Rahman. Bait itu rumah, Ar-Rahman itu sang pengasih. Al karena lembut suaranya jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Bait Ar-Rahman, Baitur Rahman. Alnya di sini menjadi lunak ya, misalnya Baitul Hakim jadi Bait Al-Hakim. Alnya jadi Baitul Hakim. Ya. Al-Hujjaj para haji ya. Nasidul Hujjaj jadi lunak. Tapi ketika Anda bernama Elisa, bahasa Arabnya Al-Yasa, dan menyebut Baitu Al-Yasa, tetap tidak bisa alnya jadi ul. Baitul Yasa tidak bisa. Tetap Baitu Al-Yasa, rumah Elisa. Tetapi kalau Baitullah bisa lunak karena memang alnya di situ adalah kata sandang. Jadi itu bukti bahwa Allah itu bukan nama diri. Lalu oleh para teolog Islam dikaitkan itu nama diri dari Tuhannya orang Islam, bukan itu. Kemudian contoh yang lain. Ini contoh ya. Alhamdulillah. Al itu kata sandang. Hamdulillah. Segala pujian. Segala pujian. Alhamdulillah itu kepada. Bagi. Lah. Mana huruf alifnya sekarang? Kok alhamdulillah alifnya hilang? Alif lamnya hilang? Kalau al pada Allah itu adalah satu paket nama Tuhan, tidak mungkin bisa hilang di situ. Nyatanya hilang.
baitullah, lunak. Alhamdulillah, alnya malah hilang. Padahal li di situ sebetulnya bukan menunjuk pada kata Allah saja, tapi menunjuk kepada bagi. Alhamdulillah, segala pujian li bagi lah Allah. Lah kenapa kok tetap 2L di situ ya? Yang mendobel L-nya itu bukan lamnya yang dobel, tetapi sadahnya yang mendobelkan L. Makanya alhamdulillah, segala pujian li bagi Allah. Lah ini bukti-bukti bahwa istilah Allah itu memang bukan nama diri bagi sang pencipta, apalagi dibatasi dengan Tuhannya orang Islam. Nah, ini bukti-bukti pemakaian kata Allah dalam liturgi Kristen yang berbahasa Arab. Ini saya ambil liturgi gereja ortodok Koptik ini. Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, Allah yang Maha Esa, amin. Itu liturgi dari gereja Koptik. Dan di dalam bahasa Arab orang Kristen itu kata Allah al-ilah itu dipakai bersama-sama. Misalnya, ya, ayyuhal ilah, ya ayyuhal ilah, wahai Allah. Dalam Islam kata al-ilah tidak pernah muncul dalam konteks seruan dalam doa. Dalam Islam cuma dikenal Allahumma dan ya Allah. Tapi dalam Kristen bisa dikenal kata Allahumma, ya Allah, ya ayyuhal ilah, semua dipakai. Seperti dalam doa Trisagion dalam berbagai macam bentuk, dari gereja Yunani Ortodok, Koptik Ortodok, Syriak Ortodok, Maronait, itu macam-macam terjemahannya dalam bahasa Arab. Ada yang kudusulillah, kudusul qawi, kudusul lati layamut irham. Ada kudusu ayyuhal ilah, kudusu ayyuhal qawi, kuduslah engkau ya Allah, ayyuhal ilah. Kadang-kadang kudusu ya Allah, kadang-kadang kudusulillah. Ada banyak varian di situ. Jadi penggunaan kata itu lebih variatif dalam liturgi Kristen. Itu menunjukkan bahwa antara bahasa Arab Kristen dan bahasa Arab yang dipakai orang Islam itu mengarungi sejarahnya masing-masing. Tidak artinya bahwa orang Kristen Arab itu mencontoh Islam, tidak. Karena apa? Saya tunjukkan tadi bahwa di dalam Skolia dari Yakub Edesa itu memang liturgi Kristen sudah dirayakan di perkampungan kemah-kemah kaum Bedouin dalam bahasa Arab itu pada pertengahan abad ke-6. Catatannya seperti itu. Nah, kemudian yang menarik sekarang, kata Allahumma itu artinya ya Allah. Tapi mana kata vokatif Arabnya itu dari mana? Allahumma. Kalau vokatif dalam bahasa Arab itu ya ayyuha, hanya itu. Ya Allah, ya ayyuhan nas, atau ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, itu bentuk vokatif. Tidak ada bentuk vokatif kalau Allahumma itu Allah dan umma, itu tidak ada. Jadi bukan bentuk vokatif dalam bahasa Arab. Berarti kata Allahumma itu memang sebetulnya Arabisasi dari kata Ibrani Elohim. Elohim menjadi Allahumma dalam bentuk doa, dan ini banyak sekali muncul di dalam kitab-kitab Mazmur, ya. Nah, sekarang kalau Allah itu tidak bisa diterjemahkan, ya ada yang mau nggak terjemahkan. Misalnya tafsiran Al-Quran dalam bahasa Inggris Yusuf Ali, Bismillahirrahmanirrahim, cuman diterjemahkan dengan in the name of Allah, most gracious, most merciful, atau most compassionate, most merciful. Dalam banyak terjemahan bahasa Inggris. Allahnya nggak diterjemahkan. Itu yang menganut Allah itu nama diri tadi. Tapi banyak terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan kata Allah. Misalnya Al-Quran terjemahan dari Muhammad Asad. Ya, itu perhatikan, itu yang saya copy di situ. Tertulis Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan in the name of God, most gracious, most merciful. Jadi God diterjemahkan. Bahkan dalam Al-Quran bahasa Ibrani, Al-Quran dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Al-Quranul Karim ha-Quran ha-Mifwar. Ini misalnya terjemahan dari kata Bismillahirrahmanirrahim
diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Beshem Elohim Harrahman Veharrahum. Jadi dalam Al-Quran bahasa Ibrani, kata Allah juga diterjemahkan Elohim. Kalau sudah selesai pandemi, silakan Anda datang ke Museum Cafe di Malang. Saya tunjukkan Quran bahasa Ibrani yang menerjemahkan kata Allah menjadi kata Elohim. Nah itu saya kira saudara-saudara terima kasih untuk perhatiannya. Jadi kita tidak usahlah menghebohkan hal-hal yang sifatnya linguistik. Ya, apalagi kalau kita tidak ahli bahasa. Terima kasih, Tuhan memberkati, shalom.